Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya anak-anakku di materi pembelajaran daring. Nah, sekarang kita akan belajar ya, di video sebelumnya kita udah belajar tentang yang namanya gaya. Ini masih ada hubungannya dengan gaya, itu hukum Newton. Nah, hukum Newton itu ada 3 ya. Yang pertama ada hukum Newton 1, 2, 3 ya. Nah, untuk hukum Newton yang pertama, nah ini tentang kelembaman. Nah, di mana di sini Fr sama dengan 0 atau resultan gayanya sama dengan 0. Artinya si benda ini tidak bergerak sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada tidak tidak ada gaya yang bekerja padanya, atau resultan gayanya sama dengan 0 ya. Jadi di sini bukan tidak ada yang bekerja, tapi resultan gayanya itu sama dengan 0 ya. Jadi itu adalah hukum kelembaman ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, gejala atau peristiwa hukum 1 Newton. Yang pertama, ketika mobil direm secara mendadak, kita akan terlempar ke depan. Jadi kalau misalkan kita naik mobil atau naik bus, kemudian sedang melaju kencang, kemudian direm mendadak, maka kita akan terlempar kemana? Ke depan. Kenapa? Karena di sini tubuh kita akan berusaha untuk mempertahankan posisinya. Ya, jadi yang namanya ketika mengerem si mobil itu, maka gayanya itu akan ke belakang. Ya, tapi untuk mempertahankan posisi kita, maka itu harus berlawanan arah dengan arah reman kemana? Ke depan. Ya, nah, itu adalah hukum Newton pertama. Ya. Ada contoh yang lain. Nah, kebalikannya, ketika mobil digas secara mendadak, kita akan terlempar ke belakang. Nah, itu kan ketika kita digas si mobil itu, maka arahnya itu kan ke depan. Nah, otomatis untuk mempertahankan posisi tubuh kita, maka si tubuh kita itu akan terlempar kemana? Ke belakang. Nah, itu kan depan belakang. Jadi kan untuk mempertahankan posisinya, jadi berlawanan arah. Ya, jadi arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda ya. Itu adalah hukum 1 Newton ya. Nah, itu yang kedua, hukum 2 Newton. Nah, ini tentang massa dan gaya ya. Nah, kita bandingkan ketika kita mendorong meja dengan kursi, dengan lemari lah yang lebih besar ya. Mana yang lebih cepat? Itu pasti mendorong mendorong meja daripada lemari. Kenapa? Karena di sini si meja itu ya lebih ringan dibandingkan dengan lemari. Ya, berarti di sini semakin besar massa, maka akan semakin lambat. Semakin ringan massa, maka akan semakin cepat kita mendorongnya. Nah, berarti di sini percepatan, ingat A itu ada acceleration ya, M itu adalah massa, maka dia berbanding terbalik ya. Yang kedua, kalau kita mendorong meja satu orang dengan 2 orang, itu mana yang lebih cepat? Itu pasti yang 2 orang ya. Kenapa? Karena gayanya lebih besar. Jadi semakin besar gayanya, maka akan semakin cepat. Semakin kecil gayanya, maka akan semakin lambat. Nah, itu kan cepat, lambat, besar, cepat, kecil, lambat. Nah, berarti kan dia berbanding lurus. Jadi yang namanya percepatan itu dia berbanding lurus dengan gaya. Nah, maka yang namanya A atau percepatan itu karena dia berbanding lurus dengan gaya, maka F di atas dibagi dengan M. Maka yang namanya percepatan sama dengan gaya dibagi massa. A itu apa? Percepatan benda. M per sekon kuadrat. F itu apa? Gaya. Satuannya adalah, ingat, Newton. Dan M adalah massa. Satunya adalah kilogram. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Seorang anak mendorong sebuah meja dengan gaya 20 Newton. Jika massa meja diketahui 2 kg, tentukan percepatan meja. Nah, di sini diketahui gayanya berapa? Itu adalah 20 Newton yang dikeluarkan oleh anak. Untuk mendorong apa? Untuk mendorong sebuah meja yang massanya 2 kg. Ditanya apa? Ditanya percepatan benda. Maka kita bisa jawab yang namanya percepatan. Ingat, F dibagi M. F-nya berapa? 20, M-nya adalah 2. 20 bagi 2 berapa, anak-anak?
10 meter per sekon kuadrat. Sip ya. Kita lihat yang kedua. Nah, ini ada gambar ya, bukan soal cerita. Tentukan percepatan benda di bawah ini. Nah, ini ada sebuah kotak masanya 10 kg didorong dengan gaya 100 Newton ke arah kiri. Berarti di sini kita lihat diketahui ini apa yang 100 Newton? Itu adalah gaya force F sama dengan 100 Newton. Nah, ini 10 kg apa? Massa. Berapa? 10 kg. Dia yang tanyakan apa? Tanyakan adalah percepatan. Ingat, yang namanya percepatan itu rumusnya A sama dengan F dibagi M. Tinggal masukkan saja angkanya. F-nya berapa? 100. M-nya adalah 10. 100 bagi 10, 10 meter per sekon kuadrat. Sip ya. Nah, kita lihat satu soal yang lainnya ya. Ini ya, bentar. Nah, ini contoh soalnya. Nah, sekarang tadi kan satu gaya, sekarang dua gaya. Tentukan percepatan benda di bawah ini. Nah, kita lihat di sini. Ada sebuah benda, masanya 15 kg, didorong oleh dua buah gaya 5 Newton dan 10 Newton. Nah, ini arahnya sama. Kemana? Ke kiri. Ya, berarti diketahui M-nya berapa? 15 kg. Berarti di sini FR-nya, karena di sini berhubung dua buah gaya, berarti kita cari resultannya. Berarti F1 ditambah F2. Ya. Nah, kita untuk hukum Newton 2 ini, kalau misalkan untuk FR-nya ya, kita ya tidak usah pakai negatif-negatif ya. Kalau misalkan berlawan arah itu kan untuk menentukan apakah dia dikurangi atau dikurangi atau dijumlah. Nah, di sini sama, berarti kita anggap saja ini positif ya. 5 ditambah 10. Ditambah 10 berapa? 15 Newton. Ya. Tanyakan apa? Ditanyakan adalah percepatan. Kita jawab. Ya, yang namanya percepatan itu sama dengan F dibagi M. Berapa hasilnya? F-nya berapa? 15. M-nya 15. Berarti A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Ya. Berarti 5 tambah 5, 15. 15 bagi 15, 1. Ya. Nah, kita lihat yang keempat. Di sini tentukan percepatan benda di bawah ini. Nah, di sini diketahui ada sebuah benda itu masanya 20 kg itu didorong oleh dua orang ya. Yang pertama 40 Newton ke arah kanan dan ke arah kiri dan 60 Newton ke arah kiri ya, kanan, maaf. Jadi di sini ada dua benda didorong oleh dua orang dengan arah gaya yang berlawanan. Berarti ingat, kalau berlawanan dikurangi ya. Diketahui M-nya berapa? 20 kg. FR-nya langsung aja ya. 60, karena berlawanan arah kita kurangi saja, 60 dikurangi 40. Berapa? 20 Newton. Ditanyakan apa? Ditanyakan A. Jawab. Ingat, yang namanya A itu sama dengan F dibagi M. F-nya berapa? 20. M-nya berapa? 20 juga. 20 bagi 20, 1 meter per sekon kuadrat. Mudah kan? Nah, itu untuk hukum Newton, hukum 2 Newton. Sekarang hukum 3 Newton. Nah, ini tentang aksi reaksi ya. Jadi kalau misalkan di sini kita menekan atau mendorong tembok. Si tembok itu kan tidak bergerak sama sekali. Kenapa? Karena ketika kita mengeluarkan gaya untuk mendorong sebuah tembok, maka tembok juga tersebut akan mengeluarkan reaksi ya dengan besarnya gaya yang sama yang kita keluarkan ya. Jadi tidak akan bergerak. Jadi Fn-nya sama dengan 0. Jadi misalkan kalau kita mendorong sebuah meja dengan gaya 100 Newton ya, itu maka si tembok juga akan mengeluarkan reaksi dengan mengeluarkan gaya berapa? 100 Newton juga, tapi arahnya berlawanan ya. Misalkan kita menekannya ke kanan, maka si tembok akan juga menekan tangan kita itu ke arah kiri. Jadi kan besarnya sama
dan ada yang berlawanan. Ingat, kalau berlawanan berarti kan dikurangi kan. Kalau misalkan pengurangan angkanya sama, berarti hasilnya adalah 0. Berarti si benda tidak bergerak sama sekali, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, selain tadi kita mendorong tembok, ada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan hukum 3 Newton. Yang pertama tadi ya, mendorong tembok, yang kedua menekan meja gas sama, ya. Nah, terus peluncuran roket, itu kan peluncuran roket juga hukum Newton 3. Jadi ada ada semburan gas di bawahnya, itu kan ke bawah, tapi si roketnya ke arah mana? Ke arah atas. Itu kan aksi reaksi, ya. Kemudian mendayung juga, kita mendayung. Si dayung ke arah kemana? Ke arah belakang, tapi si perahu bergerak kemana? Ke arah depan, berlawanan arah kan, aksi reaksi. Nah, burung juga terbang. Nah, burung terbang. Nah, ketika burung terbang itu nanti akan ada reaksi, ya. Apa reaksinya? Aksi reaksinya, si burung itu akan jatuh, ya, karena apa? Kayak gravitasi. Tapi karena adanya tekanan udara, ya, maka itu akan menekan sayapnya ke atas. Jadi antara tekanan sayap ke atas dengan gaya berat burung ke bawah itu akan jadi aksi reaksi. Akibatnya apa? Si burung itu akan bisa terbang, ya. Itu ya untuk beberapa penjelasan tentang hukum Newton, dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan dipahami oleh kalian. Kita ketemu lagi ya anak-anakku di video selanjutnya tentang pembelajaran IPA daring. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.